Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang di NKO Webinar di pagi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mengikuti webinar dari minggu ke minggu. Sebelum memulai webinar, ada sedikit peraturan untuk teman-teman silakan menggunakan nama yang sesuai dengan nama aslinya. Kemudian jika teman-teman ingin menggunakan background yang sama dengan saya, dipersilakan. Kemudian nanti teman-teman akan di-mute. Namun jika teman-teman ingin bertanya, nanti bisa langsung raise hand atau bisa chat terlebih dahulu di kolom chat. Kemudian sekilas mengenai NKA, NKA adalah Badan Sertifikasi ISO, di mana di Indonesia ada 4 pilar bisnis. Yang pertama yaitu audit sertifikasi, untuk outputnya yaitu eh, sertifikasi. Kemudian asesmen, di mana kita melakukan asesmen ke beberapa perusahaan jika direkomendasikan nanti untuk outputnya itu berupa sebuah laporan. Kemudian untuk divisi training, untuk salah satu produknya yaitu webinar di pagi hari ini. Kemudian kita juga ada divisi improvement software, di mana produknya berupa productivity software. Kemudian NTA sudah 36 tahun lebih di dunia. Untuk sertifikasi yang telah isu kurang lebih ada 55.000 di seluruh dunia. Kami juga sudah beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Survei kepuasan pelanggan rata-rata cukup happy dengan rata-rata partnership yaitu 10 tahun, dan jumlah karyawan di seluruh dunia yaitu kurang lebih 1.000 orang. Nah, untuk event kita di pagi hari ini free alias tidak berbayar. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat seperti yang di kanan, kemudian e-materi yang isinya daging semua, kemudian nanti ada 2 ebook yang dibagikan. Caranya gampang, bisa foto barcode-nya, nanti akan terkoneksi ke nomor saya langsung. Silakan dipoto barcode-nya untuk mendapatkan 3 item tersebut. Oke, ini untuk e-book yang akan dibagikan yang related dengan tema webinar kita di pagi hari ini mengenai risk assessment. Oke, baik. Ini topik kita di pagi hari ini luar biasa. Risk assessment hanya bagian dari risk proses. Apa saja yang terlupakan dalam melakukan risk proses? Ini untuk speakernya luar biasa. Ini Insinyur Desi Pahria Khalid, MEM, CRMP, CRP, Praktisi Project dan Risk Management. Baik, tidak membuang waktu, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu Deci. Masih di mute Bu Deci, izin. Slide-nya langsung dari sana aja atau bagaimana? Oh, Ibu ada slide-nya Bu? Izin. Boleh langsung dari sana aja deh. Baik, baik. Sebelumnya saya mulai dulu ya, Mas ya. Silakan Ibu. Eh, iya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa? Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Eh, Senang sekali saya bisa bertemu dengan dan berkenalan dengan Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi untuk risk management, penerapannya risk management di Indonesia ini tentunya tidak lepas eh, dari inisiatif ya. Jadi waktu itu ini kita bicara sejarahnya dulu. Jadi risk management itu ada sejarahnya waktu baru-baru eh, baru-baru aktif digunakan ataupun baru mulai digunakan di Indonesia. Itu sebenarnya ada dua institusi yang pada saat itu memperkenalkan risk management ya. Nah, pertama itu dari teman-teman yang berbasis internal audit. Nah, kemudian ada juga dari orang-orang yang berbasis sistem manajemen gitu. Jadi kita akan menemui beberapa perbedaan ya dalam penerapannya sehari-hari yang tentunya eh, menjadi challenge buat bapak-bapak, ibu-ibu dalam melakukan risk management proses. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kenapa risk assessment itu hanya bagian dari risk proses ya. Jadi sebenarnya melakukan risk itu haruslah sangat sederhana dan sederhana, tepat, tapi juga dilakukan dengan mudah gitu ya.
Karena apa? Karena biasanya itu ada yang sulit itu bagaimana kita memahami risk management itu dalam dalam penerapannya gitu ya. Oke, seterusnya Mas. Ini sedikit profil saya. Jadi saya adalah orang pertama yang memperkenalkan risk management berbasis ISO 31000 di Indonesia. Oke, next. Nah, saya kembali dulu ke definisinya ya. Jadi sebelum kita nanti akhirnya berbicara mengenai perbedaan antara, maksudnya kenapa risk assessment itu hanya bagian dari risk proses, itu nanti akan kita terangkan di belakang. Nah, dalam hal ini saya minta rekan-rekan cukup aktif ya untuk berdiskusi kita terhadap pemahaman manajemen risiko yang sudah diimplementasikan mungkin di sebagian peserta hari ini. Nah, jadi di dalam definisi risk ISO 31000 itu, risk didefinisikan sebagai efek dari uncertainty dalam suatu objektif. Jadi kalau kita punya objektif, nah hal-hal apa yang menjadi uncertainty dalam mencapai objektif tersebut. Jadi dia akan fokus dalam efek yang tidak lengkap pengetahuannya terhadap event itu atau risk itu dalam decision making organisasi kita. Jadi itu biasanya karena pengetahuan yang tidak lengkap terhadap kejadian itu. Nah, kemudian memanage risk itu haruslah bagian dari governance dan leadership untuk, nah yang kita highlight itu risk management ini diciptakan untuk meng-create dan memprotek value yang ada di dalam perusahaan ataupun di dalam objektif kita. Nah, selain itu di tahun 2012 itu dijelaskan bahwa risk merupakan threat dan opportunity. Oke, next. Jadi di dalam risk itu sebenarnya ada kita kenal dengan black swan theory atau teori black swan event. Jadi event yang benar-benar tidak diketahui oleh kita semua gitu ya. Jadi ini adalah event yang menghasilkan surprise ya, bisa tiba-tiba. Kemudian dia juga bisa menghasilkan efek yang sangat besar dalam hal pada saat kita terjadi event itu sendiri. Oke, next. Nah, spektrumnya itu kalau kita bisa lihat ya di dalam spektrum risk, itu sebelah kiri itu ada no information. Kemudian di tengah ada partial information. Yang ketiga di sebelah kanan ada complete information. Nah, di spektrum ini yang menjadi risk itu sebenarnya adalah partial information, ya. Jadi known unknown. Nah, kalau kita tidak tahu sama sekali itu tidak bisa dijadikan risk. Kalau kita tahu semuanya, misalnya Bapak Ibu punya prosedur, punya cara bekerja yang sudah didesain sedemikian rupa, itu biasanya itu sudah complete information. Jadi bagaimana unknown unknown ini? Biasanya dari prosedur ataupun kegiatan kita itu nanti harus kita identifikasi. Jadi ada hal-hal yang mungkin terjadi menjadikan hal ini menjadi risiko ya. Seperti misalnya waktu saya di ada perusahaan gas gitu ya. Mereka ada hal kecil yang menyebabkan kecelakaan besar gitu ya. Jadi mereka mengidentifikasi bahwa ada satu event di mana bisa menghasilkan kebakaran besar, yang mana event itu ternyata hanya kebocoran pipa. Jadi kebocoran pipa itu dulu sebelum prosedurnya diperbaiki, itu kebocoran pipa itu harus dilaporkan dulu kepada supervisornya atau atasannya. Nah, ternyata sekian detik aja itu bisa menyebabkan risiko yang besar gitu ya.
Nah, kemudian mereka rubah setelah diidentifikasi, kemudian kita diskusi, kita rubah bahwa setiap ada kebocoran pipa itu harus ditutup dulu, baru kemudian dilaporkan untuk melakukan tindakan berikutnya. Jadi perbedaan itu sangat signifikan gitu ya terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat-tempat yang terjadi kebocoran pipanya gitu. Jadi known unknown itu adalah kita tahu tapi kita nggak tahu bahwa itu akan terjadi gitu. Oke, seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari eventnya, timelinenya, risk itu sendiri, risk itu harus merupakan future event. Jadi kejadian yang akan datang. Kalau dia current atau terjadi sekarang atau misalnya kejadian yang kita sudah tahu dan pasti terjadi saat ini juga, itu kita sebutnya sebagai isu. Nah, kemudian, teman-teman audit ini biasanya kejadian-kejadian yang mereka assess itu adalah findings. Jadi kejadian yang sudah terjadi. Jadi kejadian yang masa lalu gitu ya. Seperti misalnya salah satu contoh yang ekstrim gitu ya, masalah korupsi. Korupsi ini adalah areanya findings karena kejadiannya itu sudah terjadi dan eh, hasil perbuatannya itu kita ketahui belakangan. Nah, itu udah pasti findings. Jadi eh, pekerjaan dari KPK itu adalah mencari findings gitu. Jadi kejadian-kejadian apa yang sudah terjadi dan harus apa di diproses ataupun dimitigasi kalau kita bilang ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara risk, kita sudah bicara bahwa kita tahu lebih dulu kejadian-kejadian apa yang akan terjadi. Walaupun memang tidak semua kejadian itu kita bisa tahu dengan mudah ya, terutama kalau kita tidak mengerti atau tidak mengetahui konteks dari objektif tersebut. Oke, next. Nah, jadi saat ini di Indonesia itu banyak sekali konsep-konsep penanganan risiko ya. Jadi untuk risiko manajemen itu sudah banyak konsep yang diterapkan. Salah satunya adalah GRC. GRC ini menggabungkan 3 konsep. Sebenarnya kalau dari kita itu good corporate governance dan compliance itu merupakan hal yang kita sudah kita pahami bahwa itu sebagai eh, pokok dari kegiatan kita ya. Jadi kan ada hal-hal yang harus kita patuhi seperti good corporate governance itu kan sudah merupakan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi ya. Kemudian kalau compliance itu adalah aspek-aspek manajemen sistem terutama hal-hal yang bentuknya kepatuhan gitu ya. Jadi kita harus patuh terhadap prosedur-prosedur ini, harus patuh terhadap hal-hal ini gitu ya. Itu sudah ditentukan di compliance. Jadi di dalam risk sendiri, good corporate governance dan compliance ini adalah existing control, di mana ini udah nggak bisa bergerak lagi. Kita sudah harus ikut ini. Tapi dengan adanya good corporate governance dan compliance, bagaimana kita bisa tetap memanage risikonya. Nah, kemudian tentunya ditunjang juga dengan business continuity management saat risk management kita sudah cukup mature implementasinya gitu ya. Jadi kita bisa menemukan risiko-risiko yang sangat besar, kemudian dampaknya juga besar buat kita. Oke, next. Nah, masih di konsep GRC ini kita kalau di industrial sektor ya, mungkin sektor-sektor yang ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang hadapi bahwa risk management itu adalah strategic management tools untuk mencapai objektif dari target. Berarti kita letakkan dia di atas ya. Nah, kemudian governance dan compliance itu merupakan hal yang mendukung risk itu agar risk itu bisa tepat dan juga tidak menyalahi governance dan compliance kita. Sementara di sisi yang sebelah kanan itu adalah sisi di bidang financial sector.
Di bidang financial sector, governance dan compliance itu tidak bisa ditawar. Jadi itu merupakan aturan yang sangat rigid, fully regulated, dan juga setiap perubahannya akan dikendalikan. Jadi bukan disesuaikan dengan kondisi tertentu gitu ya. Kalau di industrial sector kita bisa dengan lebih mudah untuk merubah atau menyesuaikan governance dan compliance. Jadi di financial sector tentunya risk management adalah tools untuk mendukung gitu. Jadi dia bukan strategik tapi dia mendukung pencapaian objektif dari target perusahaannya. Jadi itu ya perbedaan yang sangat-sangat besar dari GRC konsep ini. Oke, next. Nah, ini juga governance itu kunci dari governance sendiri itu adalah konsistensi. Jadi bagaimana kita konsisten dengan governance itu. Jadi kita melihat risk governance dan compliance ini sebagai satu kesatuan, di dalamnya ada culture yang mana itu biasanya berasal dari leadership ya. Jadi tentunya governance dan compliance itu sudah tidak bisa harus seperti itu. Kemudian kita identifikasi risknya, nah kemudian culture-nya kita bangun untuk di risk management itu sendiri. Oke, next. Nah, cakupan risk management itu sendiri ya, integrated risk management kita sebutnya, itu adalah dari semua lini, semua sisi di dalam perusahaan, dari mulai visi, misi, portfolio, program, dan project semuanya. Jadi dari level strategik, operational, tactical, dan juga across di dalam perusahaan itu. Oke, next. Nah, ini adalah konsep IRM versus IRM. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering dengar ya, IRM dan IRM itu sendiri. Tapi IRM dan IRM itu sendiri itu berbeda. Jadi kalau kita bicara IRM itu berupa masih silo ya. Jadi dia masih silo antara performance, operational, legal, teknologi, cyber security, itu semua silo-silo aja. Tapi kalau kita bicaranya integrated risk management, itu sudah mencakup keseluruhannya. Jadi bagaimana hal ini misalnya di bagian operational berpengaruh kepada financial, berpengaruh juga terhadap reputasi. Nah, bagaimana itu nanti di-manage, itu juga menjadi hal yang penting pada saat kita mengimplementasikan risk management ini. Jadi kita harapkan penerapannya harus integrated gitu. Oke, next. Nah, kemudian kita melihat integrated risk management itu berdasarkan ISO 31000 ya. Nah, ISO 31000 itu terdiri dari 3 bagian. Jadi kalau kita saya kurang tahu juga ibu-ibu bapak-bapak udah pernah lihat belum yang diagram sebelumnya. Tapi diagram ini tentunya penuh dengan makna dan filosofi ya. Jadi ini dikeluarkan 9 tahun setelah versi yang 2009 dikeluarkan. Jadi versi 2009 itu ternyata harus dibuatkan, kita harus berbicara bahwa risk ini di-manage secara integrasi. Kenapa ini ada tanda panah-tanda panahnya? Tanda panah ini adalah terutama yang di tengah ya. Di tengah itu adalah prinsip dari risk manajemennya itu sendiri, terdiri atas aspek-aspek ini, dan inti dari prinsip pemahaman prinsip risk management itu haruslah value creation dan protection. Nah, dari situ itu akan diturunkan menjadi ada frameworknya, kemudian ada juga risk management prosesnya. Nah, di risk management framework itu top down ya, penerapannya. Nah, tapi untuk risk management proses itu bottom up gitu. Jadi itu perbedaan yang agak yang cukup signifikan pada saat kita melihat diagram ini dengan diagram yang sebelumnya.
Kenapa dia harus bottom up? Tentunya teman-teman yang ada di level yang lebih bawah lebih mengerti risiko-risiko apa saja yang dihadapi perusahaan ini. Kemudian juga kan untuk mendistribusikan, membagi-bagi tanggung jawab risiko itu di level-level yang tepat gitu nantinya. Oke, next. Nah, transformasinya itu ada 4 besar yang kita ketahui dari hasil pengamatan membandingkan antara versi yang 2009 sama versi yang 2018. Pertama, eh, ada review atas prinsip-prinsip manajemen risiko yang menjadi kriteria utama keberhasilannya. Jadi ini juga terlihat di sana bagaimana mereka meletakkan value dan protect itu di tengah ya. Kemudian mereka juga meng-highlight top management. Kenapa top management itu ada di core dari frameworknya itu? Karena memang implementasi di dalam satu perusahaan itu sangat tergantung oleh leadership-nya. Kemudian juga penekanan yang lebih terhadap sifat interaktif manajemen risiko itu bagaimana kita risiko itu kan dinamis ya. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasi risiko itu dengan mudah gitu. Jadi tapi juga melihat dari uh, risiko-risiko kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam risiko itu. Kemudian juga ada penyederhanaan konten yang fokus untuk mempertahankan model open system. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi dia itu dibikin misalnya tergantung objektifnya juga. Misalnya satu kegiatan ini terjadi misalnya kita bicara project ya. Project ini hanya 1 bulan atau 6 bulan. Itu beda cara kita memanage resikonya. Nah, kemudian juga kalau kita memanage di perusahaan itu kan kita lihat per tahun ya. Jadi kita ada review tiap 3 bulan, triwulan. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan manajemen risiko kita gitu. Oke, next. Nah, ini prinsip risknya. Jadi kan itu tadi kita harus value creation ya. Jadi bagaimana kita improve performance kita di dalam achievementnya. Itu aja sih sebenarnya kalau jadi prinsip-prinsip itu harus create dan protect value. Okay, next. Nah, kalau kita lihat satu persatu, tentunya kita bisa lihat bagaimana risk itu harus terintegrasi. Tadi ada salah satu aspeknya. Kemudian dia harus merupakan sistem yang terstruktur dan juga ditangani dengan bagaimana kita struktur dan komprehensif melakukan risk management itu. Kemudian dia harus customize, harus inklusif, harus melibatkan semua pihak. Kemudian dia harus dynamic, harus bisa mengikuti perubahan-perubahan. Kemudian kita juga harus membangun base available information, bagaimana kita menciptakan, meng-create risk data di dalam perusahaan kita. Kemudian yang nggak kalah penting adalah human dan cultural factors yang merupakan memang penggerak dari kegiatan tersebut di semua level. Jadi bagaimana kita mendistribusikannya itu harus jelas juga gitu ya. Kemudian juga harus dilakukan continual improvement tentunya. Jadi semua risk itu semua manajemen sistem harus mempunyai continual improvement tentunya. Kebetulan sayang sekali setelah sekian tahun ya belum ada perubahan juga dari risknya itu, risk manajemennya. Kita tunggu aja mungkin versi-versi berikutnya terhadap panduan guidance risk management kita ya kalau kita menggunakan ISO 31000. Oke, next. Nah, ini frameworknya. Jadi kita kita harus mengerti benar konteks dari organisasi, kemudian mengartikulasikan komitmennya, kemudian kita juga harus bisa meng-assign siapa saja yang menjadi risk owner ya, kemudian bagaimana rules-nya, bagaimana otoritasnya, bagaimana responsibility-nya, bagaimana accountability-nya gitu ya. Itu juga kita harus tunjuk gitu.
kita harus assign. Kemudian kita juga harus alokasikan resourcesnya. Misalnya mereka butuh kalau risiko yang lebih rendah, misalnya mereka butuh tangga, butuh alat pemadam kebakaran, itu juga kita harus alokasikan. Kemudian juga biasanya juga ada dana yang harus kita alokasikan untuk menunjang apa orang-orang yang sudah kita tunjuk itu. Kemudian kita harus punya komunikasi dan konsultasi yang baik gitu ya. Kemudian eh, apa ini untuk risk management frameworknya ya. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, di sini kita baru sampai ke materi pokok kita. Jadi setiap beberapa lah saya bilang ya, bukan beberapa, banyak perusahaan yang saya assess ya. Atau jadi gini, itu ada perbedaan bahasa antara proses dan juga assessment. Kalau assessment itu sendiri ya, kita bisa lihat di diagram yang di sebelah kanan. Assessment itu hanya terdiri atas identification, analisis, dan risk evaluation. Risk evaluation itu kita kenal juga dengan mitigasi ya, mitigasi atau sorry, risk evaluation ini juga sering terlupa. Jadi di dalam risk assessment aja itu ada satu aspek yang sering terlupa, bagaimana kita mengevaluasi risiko itu. Jadi dia harus pada saat kita melakukan assign allocation itu tadi, itu kita harus menunjukkan risk ini kita evaluasi. Jadi bagaimana kita menentukan top risk sebenarnya. Tapi sebelum melakukan risk assessment itu, sering sekali scope, konteks, dan kriteria itu tidak di-develop dengan proper. Jadi sebenarnya dari risk management proses ini yang terberat adalah menyamakan persepsi terhadap scope, konteks, dan kriteria. Jadi bagaimana kita menentukan scope, konteks, dan kriteria ini sangat-sangat penting dan juga sering terlewat gitu ya, karena melakukannya itu dengan biasanya langsung dengan risk register. Jadi kita langsung mulai dengan risk register. Nah, itu tidak tepat. Sebelum risk register, kita harus melakukan scoping, konteks, dan juga kriterianya. Jadi kita harus mengerti benar ruang lingkup dari pekerjaan ataupun objektif yang kita akan assess gitu ya. Kemudian juga konteks-konteks internal, konteks eksternal, dan juga kriteria perhitungan bagaimana kita nanti menghitung risiko itu sendiri. Jadi scope itu masuk ke risk identification, konteks itu masuk ke pemahaman ya, jadi yang persisnya seperti apa, kriteria itu masuk ke risk analysis gitu. Jadi tahapan ini adalah tahapan yang sangat penting sebelum kita melakukan risk assessment. Kenapa di diagram ini mereka bentuknya kotak-kotak? Dulu kan sebelumnya diagramnya berbeda ya. Karena apa? Karena memang tadinya orang suka kurang memahami bahwa risk risk assessment itu tidak harus mengetahui konteks dan lain sebagainya, jadi tidak ditentukan dulu sebelumnya. Nah, jadi inilah yang sering terjadi. Kemudian kalau untuk risk evaluation tadi itu menentukan siapa saja yang harus menangani risikonya, di tingkatan apa aja, kemudian top risk-nya seperti yang mana. Jadi top risk itu pun dihitung sebagai ada hal lagi, jadi satu dimensi lagi kapan terjadinya gitu. Jadi itu biasanya kan bukan perkalian antara likelihood dan konsekuensi aja. Jadi ada satu lagi perhitungan untuk melihat risiko itu apakah terjadinya sekarang atau nanti gitu. Itu sering sekali terlupa karena ini juga agak rumit. Risk evaluation itu juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jadi harus dibuatkan juga levelingnya dan seterusnya. Kemudian kalau risk treatment itu sebenarnya lebih mudah ya, lebih mudah kalau kita sudah tahu scope, konteks, kriteria, dan juga risk assessment dilakukan dengan benar, dengan tepat, dengan cara yang benar. Kemudian kita melihat
risk treatment itu dari risk identification-nya. Jadi bagaimana kita melakukan mitigasi, terkadang juga mitigasi itu tidak mesti dilakukan oleh tingkat yang sangat tinggi, tapi bisa dilakukan di tingkat-tingkatan di bawahnya. Kemudian bagaimana kita menjelaskan, oh ini risiko ini kita sharing antara divisi ini dengan divisi itu ya. Kemudian bagaimana risk avoid itu misalnya kita lakukan eh, di apa divisi yang lain gitu. Jadi ternyata kalau divisi ini nggak melakukan ini atau menghindari kejadian ini, kita nggak terkena risikonya dan hal-hal seperti itu. Jadi komunikasi dan konsultasi antara divisi juga sangat penting. Kemudian monitoring dan review, eh, recording dan reporting itu lebih ke apa data dan juga kita mereport ya. Kita punya datanya semua. Kemudian bagaimana cara kita mereport. Maaf, ini sebentar ada pertanyaan. Oke, ya. Jadi kira-kira seperti itu yang sebenarnya kalau kita mau lebih apa? Lebih paham itu kita harus melakukan apa ya? Latihan gitu ya. Nah, latihan itu kan tidak dimungkinkan saat ini. Latihan itu karena latihannya biasanya seharian gitu. Tapi eh, Bapak dan Ibu nanti pasti akan ketemu bahwa biasanya scope, konteks, dan kriteria ini tidak di-develop dulu dengan proper gitu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin nanti kita buatkan webinar berikutnya ya. Tapi silakan kalau ada pertanyaan terkait hal ini, silakan Bapak dan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Deci. Izin Bu Deci, ada pertanyaan dari Ya. Pak Binsar. Pak Binsar, izin eh, bisa langsung di-unmute Pak atau bisa saya bacakan? Silakan Pak Binsar. Pak Binsar, Halo, selalu izin Bu Desi. ya, silakan Pak. Ya Bu, terkait dengan tingkat keparahan Bu ya, severity itu kan apakah ada cara yang praktis untuk menentukan levelnya Bu ya? Karena kan itu mungkin kontekstual Bu, tergantung dari isu tertentu. Mohon arahan apa penjelasannya Bu. Terima kasih Bu. Severity ini terkait apa, Pak? Misalnya, jadi Misal kalau di misalnya project, kita mau menentukan, eh, misal di project itu kan ada eh, HSE Bu ya, safety. iya, Nah itu kan menentukan salah satu kegiatan di project. Ternyata di global di mana Itu di mana itu si ada tips booming. Nah, Pak tips atau Firhan bilang kiat-kiatnya nggak Bu? Kita menentukan tingkat dari parah, menengah sampai ke minim berdasarkan acuan apa namanya parameter tertentu mungkin Bu. iya. Terima kasih. Biasanya severity itu kalau di bidang K3 itu yang tertinggi pasti kecelakaan yang menyebabkan kematian atau menghilangkan nyawa ya. Biasanya dari situ itu pasti level yang tertinggi gitu. Nah, kemudian kalau level apa biasanya juga kalau bentuk apa proyeknya itu lebih besar gitu ya, ditentukan juga jumlahnya. Berapa jumlah apa nyawa yang hilang gitu ya. Jadi itu memang eh, ada banyak cara dan juga tergantung konteksnya itu tadi. Jadi seberapa besar proyeknya, berapa besar orang yang ikut bekerja dan di bidang ini bagaimana apa saja kecelakaan yang akan terjadi di bidang pada saat apa melakukan hal ini gitu ya. Itu memang sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat challenging gitu untuk menentukan itu tadi eh, apa konsekuensi atau severity itu. Jadi memang nanti mungkin bisa tanya-tanya langsung karena itu konteksnya harus dijabarkan dulu baru kita bisa menentukan tadi risk analisis itu tadi bagaimana kita menghitung eh, apa kejadian di dalam satu objektif tersebut. Itu Pak Binsar. Oke Bu, artinya bisa dinilai secara quantity dan quality ya Bu. Bisa, bisa, bisa. Bisa. Jadi bisa juga dinilai kalau kita biasa pakai semi quantity ya semi quantity kita pasti karena banyak sekali hal-hal yang eh, apa ya terkadang bukan nilainya tapi kualitas dari pekerjaannya itu yang membuat kita harus benar-benar memikirkan dengan baik untuk pada saat kita melakukan risk analisis itu tadi.
gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, kami Bu. Iya, silakan Pak. Silakan Pak Satwa. Oh iya ya. Pertama-tama terima kasih sudah di-invite dan saya nun sewu juga nginvite teman-teman saya tuh di kantor boleh ya itu ya? Ah, mantap Pak. Siap. Boleh ya? Ya, mana tahu nanti mereka saya harap mereka mendalami lalu mereka juga bisa berkonsultasi lebih profesional nantinya. Jadi gini, kalau di kami kan dari pemerintah ya, eh, metode yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dari Kemenpan ya yang mengatur terkait dengan Ya. birokrasi kita itu dia performance based, jadi bukan risk based gitu. Jadi dia berdasarkan KPI, eh, eh, kriteria apa, performance indikatornya itu. Jadi performance based eh, budget juga jadinya. Nah, sementara memang antara kinerja itu ya, eh, dia berdasarkan apa, berdasarkan rencana kinerja. Nah, sementara memang di beberapa negara di luar negeri itu sudah menggunakan risk management base gitu. Jadi risk management base. Nah, sehingga budgetnya pun menjadi risk based budget. Nah, kalau di kita memang perencanaannya itu eh, ada perencanaan kinerja. Jadi kita modelnya tuh Renstra kita ada rencana kinerja. Nah, capaian kita itu berdasarkan rencana kinerja. Nah, kemudian saat ini ya memang sudah ada seperti di Kementerian Perhubungan tuh KM 69 tentang pedoman untuk penerapan risk management tahun 2023. Itu salah satunya juga saya juga ikut serta menggagas itu. Nah, eh, yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya tuh kalau kita punya double standard ya. Ada yang pengukurannya itu berdasarkan performance based planning. Nah, ini ada yang risk management based planning. Sampai kita juga udah dituntut juga untuk internal audit berdasarkan risk management base, gitu. Risk management base audit. Nah, gitu. Nah, kalau yang contohnya konkret itu yang sudah melakukan itu di Kementerian Keuangan itu sekarang salah satu yang sudah leading ya. Nah, kalau kita mau memulainya dari performance based planning, performance based budget gitu. Jadi anggaran berbasis rencana kinerja gitu, ke kegiatan berbasis kegiatan berbasis risk management base gitu. Jadi semuanya ini memang agak beda ya karena setiap scope, setiap konteks itu kita harus punya analisisnya, kita punya mitigasinya, terus kita harus punya alternatif untuk bisa dilakukan gitu. Ya. Ini memang agak berbeda sedikit nih pemahamannya nih. Iya. Bagaimana Bu cara kami untuk memperkenalkan ini? Caranya bagaimana? Apakah ada pengalaman Ibu atau teman-teman itu terhadap hal ini? Iya. Jadi sebenarnya Pak, kalau Bapak bilang performance base itu dan risk base itu sebenarnya perbedaan dari bahasa aja Pak. Jadi performance base itu harus dimasukkan ke scope dari risk manajemennya itu tadi. Jadi pemahaman scope dari performance terhadap satu divisi ini ataupun performance terhadap individu itu bisa didesain melalui risk management proses itu tadi. Jadi bagaimana kita melihat performance itu sebagai scope ataupun ruang lingkup dari risk kita itu bisa langsung disesuaikan masuk ke risk management proses kita gitu. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang bertolak belakang ataupun kalau saya bilang ini merupakan hal yang duplikasi Pak. Jadi
bagaimana kita sebenarnya mengambil performance tersebut menjadi scope itu tadi. Jadi kita nanti identifikasi risikonya, tentunya juga kriteria itu kan pasti berdasarkan performance juga ya Pak. Pencapaian itu kan harus dilihat dari pencapaian individu ataupun pencapaian divisi, itu kan harus dilihat dari scope mereka, sebesar apa yang mereka menjadi tanggung jawab mereka dan seterusnya. Jadi sebenarnya bukan hal yang berbeda sama sekali gitu Pak. Jadi bisa saja dengan mudah kita kita bukan kita switch ya, kita sesuaikan dengan risk management ataupun risk based performance itu tadi. Baik, baik. Baik, Bu. Saya sangat setuju. Bahkan kalau boleh, narasi Ibu seperti ini itu harus menjadi narasi kita bersamalah gitu. Iya, Karena ini kan dua narasi gitu. iya. Memang Supaya Pak, tidak nampak kita para pejuang precise and detail management ini iya, menjadi kelompok yang membawa kesulitan baru gitu loh. betul, betul. Padahal kita ini kan sebetulnya adalah yang lebih mendalami, yang lebih mendetailkan, dan sebetulnya lebih mengotomasi pekerjaan gitu, Iya, iya, secara akurat dan reliable. betul. Betul Pak. Jadi saya setuju dengan Ibu. Nah, mungkin bagaimana nih mengkampanyekan more detail gitu ya, more detail action ini terhadap pola yang sekarang namanya berbeda tuh. Iya, Kita iya, kan pakai KPI, kriteria iya, performance indikatornya itu. Jadi sedangkan di sini kan kita menggunakan skop, konteks, dan kriteria gitu. iya, Nah, iya, istilah-istilah ini saya setuju. Jadi bahkan kalau kita sudah punya lebih dulu tuh, nggak usah diganggu. Nah, yang katakan performance-nya kita itu ada kriteria dan indikatornya itu menjadi iya, konteks yang kemudian iya, yang itu kalau tercapai tidak tercapai ada ketercapaian 100, ketercapaian tidak 100 itu menjadi materi yang harus di manage iya, iya, risikonya gitu. betul. Jadi ini sebenarnya complementary terhadap more detail dan more Iya, apa ya, ada assurance yang bisa menjadi alat ukur gitu. iya, iya, betul Saya Pak. setuju Bu, terima kasih Bu. Nah, tapi saya mohon bantuan untuk ini kan lebih industrial oriented gitu. Nah, kalau di pemerintahan itu lebih general, tapi Ya, sebetulnya sekarang ini sudah hampir nggak ada bedanya sebetulnya. Nah, iya, cara memperkenalkan ini Bu, kami mohon nanti ada mungkin satu paket yang bisa membridging Bu, bisa menjembatani. Nah, iya, sebetulnya eh, bagaimana caranya semua rencana kinerja, rencana strategi, baik itu rencana strategi nasional yang berorientasi kepada internasional atau nasional kepada lokal dan kepada pemerintah daerah. Nah, ini bisa dikemas dengan tidak hanya indikator kinerja yang dengan target, tetapi didetailkan lagi dengan manajemen risiko, berbasis manajemen risiko yang sudah lebih akurat gitu ya Bu ya, iya, lebih iya, akurat. Jadi kita lebih terukur gitu. iya, Misalnya. Nah, ini mohon bantuan Bu, mungkin ada satu program, kalau boleh iya, dengan NQA nanti bisa kami iya, dihubungi. Kalau ada programnya, kami pengen banget tuh Bu, misalnya 2 hours quick apa tuh, brief gitu, for eksekutif gitu. iya, iya. Heeh. Iya Kita Pak, dikasih jadi tahu caranya heeh, bagaimana penerapan yang existing dengan yang disebut dengan istilah di teman-teman di ahli manajemen ini, risk management. iya, Demikian Bu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih ya. iya, iya Sekali kan? lagi. Ya, makasih Pak. Jadi sebenarnya memang risk management ini banyak sekali diperkenalkan dari banyak sisi ya. Sebenarnya itu basicnya bukan hanya, tapi itu adalah risk management juga gitu. Tapi memang harus ada pemahaman bahwa ini proses ini adalah misalnya reporting gitu ya, tapi harus berbasis risk tentunya. Jadi itu sebenarnya bagaimana pemahaman, perbedaan bahasa itu yang harus kita berikan Betul, kepada para betul Bu. Ibu, saya setuju Bu, karena di sini Ibu nambahkan risk management proses.
Karena kita itu saat ini kan dengan Renstra, kemudian rencana kinerja, terus kemudian target kinerja, Ya. itu diturunkan dengan Renaksi dan lain sebagainya itu. Kemudian ada SKP, sasaran kerja pegawai, Iya, lalu ada AP2KP. iya, Nah, itu sebetulnya secara detailnya mesti ada eh, yang tadi saya katakan keakurasiannya iya, menggunakan risk management proses. proses ini di mana kita ada masing-masing scope, konteks, dan Mm-mm, kriteria. Itu kan ada proses di mana kita melakukan analisis menggunakan heat map atau mm-mm. menggunakan risk based factor gitu. Iya, 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 Jadi yang lebih maju tuh di kita sudah risk based factor. Tapi iya. yang lebih maju lagi harus menggunakan heat map misalnya. Nah, gitu-gitu. Nah, ini yang ada yang sudah risk based factor, ada yang bahkan heat map. Nah, tetapi ada yang hanya simple saja dengan menetapkan target gitu ya. Terus target misalnya 20 tercapai 19 berarti dia minus berapa? Atau 10 tercapai 9 berarti dia minus 10% gitu. Nah, Mm, ini sangat-sangat simple pada saat ini harus dikembangkan lebih lagi gitu. iya, iya. Memang eh, memang tugas yang paling berat Pak sebagai konsultan manajemen risiko adalah menjelaskan aspek-aspek apa yang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya karena semua orang itu sebenarnya kita tuh secara nggak langsung juga sudah melakukan manajemen risiko dalam keseharian kita. Iya, betul, Terkadang, betul. terkadang jadi terlupa gitu ya sebagai basicnya apa. Tapi yang ultimate dari semua penerapan apa risk management itu haruslah dia create value dan protect terhadap objektifnya. Jadi bagaimana kita create value dan juga protect apa objektif kita supaya agar tercapai gitu Pak. Nah itu Iya, betul. sebenarnya gitu. Baik, Bu. Sangat setuju dan mudah-mudahan ada satu apa ya, mungkin terlepas daripada menjelaskan konten daripada ini, yang sekarang ini bagaimana kita bertransformasi, ya, Mm-mm, mm-mm. transformasi kepada eh, persepsi yang Iya betul, diharapkan gitu loh. Dari betul, semula seperti ini menjadinya seperti itu tuh harus ada bridging programnya, Bu. betul, betul. Iya, Dari Jakarta sampai di Papua gitu. Jadi kita bisa maju nih lebih baik menggunakan instrumen-instrumen kerja yang betul. eh, ukurannya tuh bisa kan menyesuaikan dengan nanti sakit ya. Mm-mm, Sakit pemerintah itu ada planning, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. mm-mm, mm-mm. Pada saat ngukurnya itu yang kita itu biasanya bisa jadi akhirnya effort di Papua itu bisa jadi sama dengan Jakarta. Padahal Jakarta effortnya itu udah Benar, luar biasa, tapi jadi bisa dianggap sama dengan Papua gitu. benar. Iya, itu masuknya ke evaluasi, Pak. Jadi Ya, bagaimana ya, kita menentukan risiko itu, bagaimana ya, kita apa sebelum kita mitigasi ya, Pak ya. Jadi ya, sebelum dimitigasi itu harus ditentukan dulu eh, ya. dia tuh adanya di mana gitu, masuk ke Betul, mana gitu. betul. Jangan Dan ini sampai nanti sering terlupa. betul yang semula itu perencanaan dianggap sama gitu ya, SBU misalnya Betul. di sini sama dengan di Mm, sana, padahal mau ke sana itu kita membutuhkan effort yang luar biasa gitu loh. betul, Pak. Mm, Nah, itu salah satu instrumen yang hilang itu menurut saya harus dimasukkan ya ini bahwa ada risk management process eh, di samping daripada target-target kinerja yang simple gitu ya. ya. Yang sekarang sudah risk based, yang sudah performance based lah. Mm, Performance based itu harus, saya setuju dengan Ibu, itu harus kemudian dijadikan dasar untuk ada risk iya, management base-nya gitu. iya, Bu, iya. terima kasih banyak atas Ya. kesempatannya. Semoga nanti bisa ketemu Bu Iya, Pak. untuk eh, kalau saya usulkan program bagaimana bertransformasinya ke Ya. model yang sekarang ke ada detailing risk management proses. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Makasih. Lanjut, Pak. Oke, thank you Pak Satwa. Mungkin nanti bisa kita jadwalkan Bu Deci ya. Boleh Pak, saya mohon izin 0815 17 858439 kalau berkenan nanti ada programnya kita bisa develop Pak. Terima kasih. Iya Pak, nanti saya Saya dari Pak
itu Pak Jovi Pak. Siap Pak Satwa, siap. Terima kasih. Nanti saya hubungi Pak Satwa ya. Nggih, nggih, matur nuwun Pak. Oke, baik. Oke, baik. Untuk materi masih ada Bu Deci? Enggak, saya ingin menyampaikan aja pada kesempatan ini bahwa risk assessment itu enggak sama dengan risk management proses. Risk management proses itu adalah step-step yang lengkap, sangat lengkap untuk kita melakukan pemahaman terkait dengan risk base ataupun apapun yang kita akan capai dalam penerapan risk management proses itu. Karena saya sering sekali menemukan eh, begitu mulai risk management mulai dengan risk register gitu, dan itu menurut saya tidak tepat gitu. Itu Oke, aja. baik. Izin Ibu, ada pertanyaan ini dari Pak Yanuar Kamal. Pak Yanuar ingin langsung bertanya. Silakan Pak Yanuar. Pak Yanuar. Oke, izin kalau gitu saya bacakan Pak Yanuar ya. Eh, Bu Desi ingin izin bertanya. Bila saya sebagai dosen atau pengajar, maka bagaimana konkretnya dalam menerapkan IRM atau RM yang tepat sehingga dosen atau pengajar dapat mencapai value creation tersebut? Ini maksudnya pengajarnya risk management ya. Ya, sebagai dosen Ibu ya. Sebagai dosen risk management bukan. Oke. Mungkin Pak Yanuar bisa langsung bertanya Pak Yanuar. Izin. Kan? Iya. Ya, silakan Bu Mm. Deci. Jadi kalau konteksnya adalah dosen risk management itu, menurut saya memang kalau risk management itu sama seperti sistem manajemen yang lain ya. Kita terus belajar terus eh, terkait dengan perkembangan keilmuannya gitu. Jadi eh, ada tambahan-tambahan improvement-improvement yang bisa menjadikan kita eh, lebih lengkap lagi gitu dalam melaksanakan pengajaran gitu. Karena kalau pengalaman saya sendiri ya, risk management ini kalau kita ajarkan di S1 itu terkadang masih belum bisa apa menyentuh materinya gitu ya. Karena materi risk ini sebenarnya harus difahami dulu kepada orang-orang yang sudah melakukannya gitu. Jadi udah melakukan bisnisnya, melakukan objektifnya gitu ya. Jadi biasanya sih memang idealnya masuknya ke S2 nih kalau risk management. Kemudian kalau mau bikin value creation dan protect itu lebih ke hasil dari implementasinya Bapak dan Ibu gitu. Jadi atau kalau untuk dosen pengajarannya, bagaimana kita bisa meng-create value dan protection itu lebih ke apa yang kita ajarkan harus up to date, kemudian juga harus paham juga saat ini kan risk management itu sudah sampai ke sustainability, target objektifnya adalah sustainability. Jadi bagaimana perusahaan tersebut lebih sustain dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam berbisnis gitu. Itu udah sampai ke sana. Ada juga yang namanya SDG itu ya, Sustainability Development Goals. Kemudian ada juga ESG, Environment, Social dan Governance. Banyak sekali bahasa-bahasa di dalam reporting eh, apa itu yang harus difahami oleh orang-orang yang bergerak dalam risk management gitu. Gitu, Mas. Oke, baik. Izin tadi Pak Yanuar sebagai dosen biasa Ibu tadi. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanuar. Semoga terjawab untuk pertanyaannya Pak ya. Ini untuk materinya izin sudah selesai Bu Deci ya. Udah. Oke, baik. Kalau gitu izin saya menutup untuk materi penutupnya. Izin. Ya, sekali lagi teman-teman untuk event kita pagi hari ini sampai siang hari ini free alias tidak berbayar.
Namun jika teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat seperti yang di kanan, kemudian materi yang tadi isinya daging semua, kemudian nanti ada bonus 2 e-book yang akan dibagikan. Caranya gampang, bisa foto barcode-nya nanti akan terkoneksi ke WhatsApp saya. Silakan teman-teman di foto barcode-nya untuk mendapatkan materinya yang tadi ya, isinya daging semua, bisa langsung difoto barcode-nya. Oke, ini untuk bonus e-book yang related dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu risk management. Nanti teman-teman akan mendapatkan 2 e-book untuk yang berinvestasi. Silakan. Nah, izin teman-teman, tak ada gading yang tak retak. Kami butuh masukan untuk kami lebih baik dari waktu ke waktu. Jika berkenan, di foto barcode-nya beri masukan kepada kami agar kami lebih baik untuk webinar-webinar selanjutnya. Silakan di foto barcode-nya. Baik, kemudian NKL Indonesia Ring 3, silakan teman-teman bisa join ke beberapa media sosial kita, ada YouTube, ada Instagram, ada X, ada Facebook, dan WhatsApp Group. Silakan di foto barcode-nya untuk join ke beberapa media sosial NKIA Indonesia. Silakan di foto barcode-nya. Oke, baik. Berakhir sudah untuk webinar kita di pagi hari ini sampai siang hari ini. Bu Deci, mungkin ada kata penutup yang ingin disampaikan, Bu Deci. Iya. Eh, Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua di sini. Saya hanya mengharapkan agar risk management ini bisa berkembang dengan baik ya. Tentunya bisa kita pahami betul-betul. Jadi perbedaan bahasa, perbedaan istilah, kemudian juga pemahaman, sebaiknya di dalam satu organisasi itu kita samakan gitu. Jadi kunci dari manajemen itu adalah menyamakan persepsi dan menyamakan pemahaman gitu. Sementara itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.